Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat guru. Selamat datang pada acara Neuro Edu Talk, acara inspiratif yang selalu menghadirkan topik-topik menarik di setiap pekannya. Acara ini dipersembahkan oleh Antapa Foundation bekerja sama dengan Universitas Pancasakti Bekasi dan juga didukung oleh Vigor, Transfigure Your Action, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Dan spesial di bulan ini didukung oleh YPAC Jakarta. Ya, rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat Vigor, saya Kevi yang akan membersamai Anda di beberapa waktu ke depan. Rekan-rekan, apakah sudah subscribe sosial medianya Lab Neuro Edu, Universitas Pancasakti, Yayasan Andara Talipantea atau Antapa, dan juga YPAC? Nah, harus di-follow ya, karena ada banyak informasi menarik dan juga kegiatan-kegiatan seru di sosial medianya. Pastikan follow, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai belibet nih saking semangatnya. Kenapa? Karena di beberapa hari ke depan kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ayo yang merasa masih muda. Saya muda, karena generasi muda atau jiwa muda harus tetap dikobarkan oleh kita semua. Ya, rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat guru memperingati Hari Sumpah Pemuda yang insya Allah akan bertepatan di tanggal 28 Oktober. Kita ingat lagi yuk, yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah, kebanggaan ini bertahun-tahun yang lalu sudah dikumandangkan oleh generasi sebelumnya. Nah, sekarang saatnya kita meneruskan dan mengobarkannya. Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Wah, ya, untuk rekan-rekan guru, pasti lagu tersebut, potongan lagu tadi ya, akan dinyanyikan kepada peserta didiknya dan kebanggaan menjadi anak Indonesia akan terus berada pada diri kita dan juga generasi selanjutnya. Nah, di topik pada hari Rabu ini, kebanggaan kita menjadi anak Indonesia, kita akan ejawantahkan dalam topik yang berjudul kebinekaan global, toleransi terhadap perbedaan. Mari kita simak NET, kebinekaan global, harmony in diversity. Rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat guru, pengembangan karakter berkebinekaan global dalam pembelajaran karakter menjadi tujuan utama dari profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif, hal ini tidak bertentangan dengan budaya yang luhur. Bagaimana pendidikan toleransi dapat terbangun? Mari kita berdiskusi seru dengan Bapak Jerry Novaro Sumual SSTFT SKM MFIS selaku manajer layanan kesehatan senior fisioterapis anak dari YPAC Jakarta. Dan juga selain Pak Jerry, kita akan menyapa juga Ibu Ayu Prasetyoningsih SPD, Guru PLB SLBD 1 YPAC Jakarta. Oke, mari kita hadirkan Pak Jerry dan juga Bu Ayu. Oke, selamat sore Pak Jerry. Selamat sore, apa kabar? Bu Kevi. Sehat dan semangat Pak Jerry. Harus tetap. Jadi gimana? Iya, terima kasih. Ya, dan juga Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Selamat sore, halo Kak Kevi dan semuanya.
Salam coklat-coklat sehat dari saya. hari Rabu pasti pakai baju pramuka. Betul sekali, seragam hari Rabu adalah pramuka. Jadi warnanya coklat-coklat. Ya, di sore hari ini kita akan berbincang dengan Pak Jerry dan Bu Ayu terkait dengan kebinekaan global, isu yang sedang menarik karena seperti kita ketahui bersama ya, pada kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila salah satunya adalah bagaimana siswa memiliki sikap atau pemahaman terkait kebinekaan global. Nah, kita ngobrol-ngobrol seru nih sore hari ini. Oke, Pak Jerry, Bu Ayu. Iya. Oke. Ya, senang sekali rekan-rekan dari YPAC Jakarta dengan semangat dan juga supportnya dalam acara Neuro Edu Talk ini. Dan terkait dengan kebinekaan global, saya pertama mau tanya ke Pak Jerry nih. Pak, kebinekaan global itu apa sih Pak? Dan kenapa kita perlu menjunjung nilai ini? Boleh Pak? Ya, oke. Terima kasih. Selamat sore, Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa, pemerhati disabilitas. Salam hormat dari kami YPAC Jakarta. Bersama saya dengan Jerry. Saya ditemani oleh Bu Ayu, tim kami di YPAC Jakarta. Nah, terkait masalah kebinekaan yang dikategorikan global, ya, sebenarnya ini mengacu pada keragaman, ya. Bineka itu adalah adanya berbagai macam, mulai dari suku bangsa, ya, agama, kemudian kita melihatnya budaya, ya, dari cara bahasa juga banyak, sebenarnya banyak hal yang kita anggap di Indonesia ini mempunyai nilai lebih mungkin dibandingkan negara-negara lain, gitu ya. Karena kita sudah ada dari Sabang sampai Merauke yang kita anggap kebinekaan ini yang sudah termaktub di dalam Pancasila kita, ya, berbeda-beda tetap satu jua, itu adalah merupakan bagian ideologi bahwa bangsa Indonesia. Kita memiliki perbedaan, tapi kita tetap satu di dalam satu ranah persatuan di Indonesia. Itu sih Mbak. Jadi makanya kita sedang menggalakkan bagaimana perbedaan-perbedaan ini jangan dijadikan suatu permasalahan, tapi dijadikan suatu hal yang suatu keunggulan. Itu yang kita harapkan. Gitu. Terima kasih. Ya, Pak Jerry, kalau tadi Bapak sampaikan Ya. kekayaan Indonesia itu karena dari perbedaan-perbedaannya ya Pak, dan ini bukan menjadi sebuah Ya. masalah. Nah, terkait dengan kebinekaan kita, mungkin kalau di konteksnya pendidikan, pendidikan inklusi ya Pak ya, ada Ya. banyak siswa yang dengan keunikan dan kekhususannya masing-masing. Nah, Ya. toleransi terhadap perbedaan ini nilainya sampai bagaimana sih Pak ini bisa ditularkan ke peserta didik gitu Pak? Iya, kita melihat di sini sebenarnya yang gambaran utama kita adalah bagaimana sih memunculkan suatu perbedaan menjadi suatu kekuatan. Dengan apa? Dengan adanya persatuan dan kesatuan, itu yang penting yang kita harus garis bawahi, ya. Apalagi mungkin dalam tagline kita hari ini bicara masalah harmony in diversity. Jadi bagaimana mencari sesuatu yang berbeda tapi harmonis, tapi juga bisa bersinergis, gitu ya. Dan ini menjadi hal poin positif sekali. Karena kita juga tahu bahwa kurikulum Merdeka untuk di Indonesia ini juga salah satunya mengangkat tentang bagaimana kita bicara tentang toleransi. Itu yang jadi poin plus yang harus kita garis bawahi. Kenapa? Kalau kita bicara di saya yang masuk ke dalam sekolah, itu yang harus kita persiapkan bahwa kita adalah sama yang mempunyai hak sama sebagai warga negara, yaitu hak untuk bisa untuk mendapatkan ilmu pendidikan atau mengemban sekolah. Itu yang dianggap menjadi poin penting, makanya kenapa kita bisa harmonisasi dalam hal perbedaan ini bisa tertuang awal dari pembentukan di sekolah dengan konsep pembelajaran yang dikenal dengan kurikulum Merdeka. Itu sih perspektif yang saya pikirkan seperti itu. Gitu, Kak. baik. Baik.
penjelasan awal dari Pak Jerry ini membuka paradigma kita ya. Bagaimana sih pengimplementasiannya di sekolah? Nah, selanjutnya saya akan tanyakan ke Bu Ayu. Bu Ayu, terkait tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Jerry, toleransi terhadap perbedaan, keunikan yang ada di antara kita, ini kan perlu kita sampaikan ke siswa-siswi di sekolah ya. Bagaimana sih implementasinya, Bu? Iya, jadi implementasi dari kurikulum Merdeka itu sendiri, salah satunya itu kan profil pelajar Pancasila di dalamnya adalah kebinekaan global. Yang tujuan utamanya sebetulnya kan menumbuhkan rasa saling menghargai, ya kan, kemungkinan terbentuknya budaya yang positif, atmosfer itu agar terbentuk di sekolah seperti itu. Sedangkan kita selama ini sebetulnya juga sudah menerapkan itu sebetulnya sejak lama. Bukan berarti ini ada baru di kurikulum yang sekarang ataupun baru ada di profil pelajar Pancasila, tidak. Tetapi sebetulnya ini sudah menjadi budaya di sekolah kita sebetulnya. Nah, adapun beberapa hal terkait dengan untuk mendukung budaya baru yang positif, yang tidak bertentangan dengan budaya luhur kita sendiri, itu kita juga menerapkan dari mulai hal yang terkecil kepada anak-anak, diantaranya adalah misalkan di beberapa sekolah kita tidak kita menyampaikan kepada anak-anak kita tidak boleh memilih-milih teman seperti itu dari hal sederhana bahwa kamu harus berteman dengan siapa saja gitu, kamu harus bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, ras seperti itu. Kita juga menerapkan bagaimana anak-anak bisa bertoleransi seperti itu, tidak mengganggu jalannya peribadatan orang lain, anak-anak dengan misalkan agama yang berbeda seperti itu. Kita saling menghormati dari hal-hal yang biasa keseharian anak-anak temui di sekolah yang akhirnya akan membentuk mereka menjadi suatu budaya gitu. Jadi kalau sudah menjadi suatu budaya, anak-anak juga pasti sudah tidak menjadi beban. Kalau sudah menjadi rutinitas, itu akan otomatis anak-anak akan menjalaninya dengan rutinitas yang memang menjadi membudaya di antara anak-anak dan semua warga sekolah seperti itu. Kami juga di sekolah menerapkan beberapa hal, misalkan anak-anak diperbolehkan memakai bahasa daerahnya masing-masing. Misalkan mereka dari daerah Jawa Tengah ataupun Jawa Barat, silakan kalau mereka mau sharing, mau memberitahukan ke temannya, oh kalau di tempatku namanya bahasa ini seperti ini, nggak apa-apa. Seperti itu kita sharing hal-hal sederhana yang mungkin yang terdekat dengan anak-anak, yang akhirnya membuat mereka lebih mudah dan lebih nyaman seperti itu. Jadi adapun target dan tujuan dari berbineka globalnya itu lebih mudah tercapai seperti itu. Oke, dari yang tadi Bu Ayu sampaikan ada beberapa poin yang saya ambil terkait dengan pembiasaan. Karakter yang ingin diwujudkan itu bisa terjadi apabila lingkungannya mendukung. Nah, saya mengarah ke Pak Jerry terkait dengan ada kemampuan di dalam diri kita, Pak, yang itu ternyata Tuhan sudah kasih ya, Allah sudah kasih, ada yang namanya mirror neuron. Nah, untuk membangun kebiasaan, empati, nampaknya mirror neuron ini bekerja sangat efisien ya, Pak ya. Boleh dong Pak Jerry jelaskan terkait dengan toleransi dan kaitannya dengan kerja mirror neuron, Pak. Iya, oke. Iya tadi baik sekali yang disampaikan Bu Ayu juga. Mungkin saya akan flashback sedikit tentang yang gambaran bahwa kita bicara nilai atau value dari diversity dalam harmoni itu sebenarnya ini sudah ada gambaran ya. Contohnya di instansi pendidikan misalnya ya, bahwa kita sudah mulai mengenalkan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu bahwa sebenarnya hidup ini kan mengarah semua akan adanya keberaturan gitu ya, bagaimana hidup bisa teratur ya, baik dalam nanti masyarakat, nanti dia bisa bernegara atau berbangsa pada saat nantinya. Nah ini harus dipupuk atau dimulai dari
instansi pendidikan misalnya ya. Nah, untuk menjalani itu semua itu perlu namanya sinkronisasi ya. Bagaimana proses yang dilakukan di dalam instansi sekolah ini bisa masuk ke dalam kehidupan kita ya secara baik diharapkan gitu. Dengan apa? Bersikap dengan toleransi tadi dibilang. Karena di tempat kami karena memang disabilitas sekolahnya juga disabilitas, kita bisa saling menghargai. Kenapa? Karena tiap-tiap anak itu mempunyai level kemampuan yang berbeda. Nah, that's why kita juga mempunyai program yang dikenal dengan PPI, program pengembangan pembelajaran secara individu. Jadi artinya apa? Kita menghargai kemampuan anak-anak ini, gitu ya. Bagaimana kita bisa saling menghormati, berdampingan dengan mereka, karena itu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, karena kebinekaan itu, kalau kita bicara tadi mundur bahwa bicara kebinekaan global yang tadi dibilang adalah bagaimana toleransi terhadap perbedaan itu sendiri. Nah, terkait masalah lingkungan sosial atau kematangan kemampuan dia dalam menjalani kehidupan dalam kedepannya dalam toleransi, khususnya dalam kalau kita bicara masalah inklusivitas ya, ini terkait masalah toleransi dan bagaimana memunculkan namanya mirror neuron. Ini apa sih sebenarnya gambaran apa sih? Kalau kita bilang ada yang mengatakan bahwa kita merupakan mirror anak-anak kita. Kita merupakan mirror tetangga kita. Kita merupakan mirror sahabat-sahabat kita. Nah, bagaimana konteks dari mirror neuron ini sebenarnya di otak? Sebenarnya ini gambaran bahwa apapun proses pembelajaran di awal adalah dikenal dengan sensory profiling sebenarnya. Sensory input yang masuk yang dianggap itu sebagai jendela di otak kita untuk masuk ke dalam ke kita. Kenapa? Karena mereka bisa belajar melalui mendengar, ya, bagaimana mereka bisa belajar dengan melihat, ya, bagaimana mereka bisa belajar dengan melakukan, bagaimana mereka belajar dengan bisa beraktivitas bersama. Nah, ini bagaimana hubungan-hubungan ini akan memunculkan kematangan atau dan kemampuan mereka untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya, yang kalau namanya lagi gatal-gatal, kita susah ya, misalnya contoh yang sepele lah ya, atau digigit, atau ada mungkin di tangan kita ada, kita juga bisa merasakan, oh iya ya, kalau namanya gatal itu nggak nyaman. Jadi jangan dimarahin kalau dia lagi memang nggak. Nah, ini juga dimunculkan bagaimana caranya agar dia input yang diterima dia melalui rasa raba yang ada diterima oleh tubuh itu untuk masuk, karena ini bisa aja mengganggu vestibular movement. Kalau vestibular movement tuh mungkin dia jadi nggak apa ya, nggak tenang duduknya, atau ada rasa nggak nyaman. Oh, dia rasanya nggak nyaman. Oh ya, kita hargai memang nggak nyaman ya gitu ya. Nah, ini merupakan gambaran-gambaran yang bagaimana perilaku yang orang lain apa yang dilakukan itu bisa diserap atau menjadi informasi bagi yang melihatnya. Nah, ini gambaran bahwa si kecil ya, kita bilang anak-anak kita ini bagaimana mereka akan meniru yang dilakukan oleh orang dewasa. Makanya kalau bicara guru ya, kalau guru kok nggak salah, kalau saya nggak salah itu namanya lan digugu lan ditiru. Nah, itu salah apa enggak saya nggak tahu nih. Artinya apa? Guru juga bagian yang memang perlu ditiru ya, cara bahasa, cara sikap ya. Dengan begitu akan bisa muncul empathy dari anak itu. Oh iya ya, karena apa? Konsepnya mirroring ini diperlukan anak untuk sama apa? Sama-sama untuk belajar. Dan pertanyaannya adalah, apa sih belajar itu? Belajar itu kan adalah konsep bagaimana memunculkan namanya stimulus. Itu yang dibilang kalau gambaran secara umumnya. Stimulus tadi akan dipersepsikan. Dari persepsi itu nanti akan muncul namanya akan dilokalisasikan. Artinya bagaimana bisa dari persepsi tadi bisa dimunculkan dengan deskripsi, digambarkan dengan berbagai macam kegiatan. Dan dengan demikian kita bisa membangun kesadaran masyarakat gitu ya, dalam hal ini dalam hal toleransi khususnya terhadap perbedaan. Bahwa kalau kita tidak mau dicubit, kita tidak boleh nyubit, istilahnya begitu ya. Karena apa? Dengan hal yang terkecil dimulai dari mana? Dari keluarga. Kenapa sih ini anak, maaf katanya punya pasien pada saat itu, ada klien kita itu kalau lagi marah anaknya keluar kata-katanya yang maaf kata, kebun binatang keluar, bahasa-bahasa indah keluar. Saya tidak marahin anaknya, saya panggil orang tuanya. Kenapa begini? Ada orang tuanya baru sadar, oh iya maaf, kenapa? Dia suka bareng dengan saya, kalau naik motor, kalau tiba-tiba dia diselip orang atau apa, ibunya suka marah-marah dan kata-kata mutiara suka keluar. Nah, itulah yang dikopi oleh anak itu. Dan kenapa? Ini bagian dari mirror sebenarnya, yang mungkin keluarga atau lingkungan nggak memahami bahwa di situ ada terjadi namanya komunikasi
anak itu menyerap informasi dan dia teredukasi. Dianggapnya dengan mengatakan demikian, orang itu tidak akan merasa terganggu. Nah, ini yang harus kita sama-sama bahwa konsep khususnya bagi mereka yang mengalami penyandang disabilitas, kalau bagaimana kita sikap kita mereka bisa menerima mereka, saya yakin anak-anak yang lain juga bisa menerima anak-anak yang dengan dengan kebutuhan khususnya itu kita bisa hargai. Dengan demikian saya anggap konsep mirror neuron ini yang ada di otak itu ya bisa membangun kesadaran mereka bahwa kita adalah bagian dari mereka dan kita bukan sesuatu dan kita tidak menuntut keturunan dari mereka, tapi bagaimana kita bisa bertoleransi, bisa saling menerima perbedaan-perbedaan itu. Itu sih gambarannya. Oke, wow, sangat Iya. mencerahkan. Ya, selanjutnya saya mau ke Bu Ayu ya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Jerry bahwa potensinya ini sudah ada di dalam diri kita. Bahkan Tuhan sudah ciptakan engine-nya di diri kita, perangkatnya berarti kita semua sudah punya gitu. Yang disebut neuron mirror. Nah, bagaimana siswa-siswi dengan inklusivitas ataupun mereka yang dikategorikan umum ya, menjawab tantangan untuk generasi ke depan. Maksudnya apakah pembiasaan itu hanya dilakukan di sekolah? Tadi juga sudah Bu Ayu sampaikan juga untuk menghadapi tantangannya, Bu. Gimana kira-kira Bu Ayu? Bu Ayu? Ya, di saya terjeda. Apakah di Pak Jerry terjeda? Saya mendengar, Bu. Ya. Mungkin Bu Ayu kali ya. Coba. Suara saya terdengar, Bu? Suara Pak Jerry terdengar, ya. Oke. Mungkin Bu Ayu sinyalnya ini lagi kali. Oke. Ya. Oh, alhamdulillah Bu Ayu sudah kembali lagi. Oke. Bisa diulang. Baik. Ya Bu Ayu, saya ulangi kembali. Mohon maaf. Iya, Mohon maaf sekali, ya karena cuaca juga kelihatannya jadi ya jaringannya tidak stabil. Oke Bu Ayu, saya ulangi lagi pertanyaannya. Tadi menyambung dari yang dijelaskan oleh Pak Jerry terkait dengan program yang ada di PAC, ada PPI, lalu juga bagaimana regulasi di sekolah itu mendukung pendidikan toleransi. Nah, dari diri kita ternyata sudah diberikan perangkat atau engine-nya nih untuk siap menjadi cerminan refleksi dari lingkungan sosial kita. Nah, mungkin Bu Ayu bisa menjelaskan tantangan generasi ke depan dengan warna-warni yang menghampiri kehidupan mereka ya. Bagaimana untuk menjawab tantangan bahwa lingkungan sosial memiliki tanggung jawab terkait pendidikan toleransi tadi. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, yang saat ini memang kita menjadi PR untuk kita semua, tidak hanya saya sebagai seorang pendidik. Saya Ya, tantangan itu dihadapi bukan hanya pendidik, tapi kita semua ya, orang tua, dan juga anak-anak pun juga pasti merasakannya. Oke, sepertinya terjeda lagi. Mungkin Pak Jerry boleh bantu menjelaskan. Kalau Pak Jerry bagaimana? Oh iya. Masih stabil nih Pak. Ya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya memang tadi ada ini ya. Ya, bicara lingkungan sosial ya yang terjadi atau yang menjadi tantangan generasi ke depan ya. Kita bicaranya nanti ada yang dikenal dengan generasi Z lah, ada yang dikenal generasi machine lah, dibilang generasi apa ya COVID kali ya saat ini, atau toleransi dan inklusivitas ya. Sebenarnya kan gambaran-gambaran ini juga tidak hanya bicara masalah inklusivitas ya. Di sekolah-sekolah pun banyak yang terjadi konsepnya, artinya mengabaikan atau bersikap acuh. Ya ini yang juga kadang-kadang
boleh sih, terlalu apatis juga nggak boleh. Jadi sesuatu yang berlebihan nggak baik. Dan ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat, untuk teman-teman mengedukasi masyarakat. Mungkin mereka belum paham makna kategori atau melakukan perundungan ya. Contohnya, aduh, yang simple ya, sama anak sekolah ya, yang saya mempelajari dari anak-anak saya, contohnya ya, masalah tas misalnya, hal sepele misalnya. Oh, tos lo kok robek-robek sih, tos lo kok jelek banget gitu loh. Itu bisa mungkin hal sepele yang disampaikan, tapi dampaknya itu bisa juga mengganggu yang kita bilang tadi, neuron-neuron di otak tadi. Kenapa? Karena mereka akan masuk yang namanya kena di hipokampus. Kenapa? Tujuan hipokampus itu berhubungan dengan memori gitu loh. Oh iya, oke. Oh jadinya, oh akhirnya dia masuk ke otak dia. Oh mami, aku nggak mau pakai tas ini. Aku nanti nggak. Nah misal seperti itu. Akhirnya menyebabkan mempengaruhi apa? Mungkin talamus dia. Jadi mungkin berpengaruh kalau di otak itu jadinya emotional responnya terganggu. Nah kalau sudah terganggu ini dampaknya apa? Bisa menyebabkan protective function. Jadi terganggu. Artinya apa protective function ini? Dia bisa freeze, ketemu ada orang-orang yang level height-nya atau apa, dia bisa menutup diri, dia bisa menjauhi dirinya. Itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Dan ini kembali lagi, proses ini harus dimulai dari keluarga. Ya, lingkungannya keluarga itu harus menciptakan komunikasi, menciptakan, memberikan informasi dan mengedukasi anak-anak mereka di rumah itu perlu, gitu ya. Karena apa? Jangan sampai ini yang mereka anggap tidak bersalah ternyata bisa berdampak terhadap anak ini. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Apalagi bicaranya pada masyarakat atau penyandang disabilitas. Itu jadi artinya contohnya nih, pada saat kita bicara tentang disabilitas, jangan bicara tentang normal atau tidak normal. Nggak fair di sini. Jangan bicara sempurna atau tidak sempurna. Karena memang pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, ya. Atau yang bilangnya ada normal tidak normal, ya. Atau abnormal. Kan kesannya juga, oh ada apa? Memang gue yang mau seperti ini gitu. Nah, itu yang harus kita pahami bersama bahwa kita bisa menjaga perasaan mereka. Kenapa? Karena kita juga punya perasaan. Dan ini harus kita jaga bahwa dengan kondisi yang seperti ini, dengan keterbatasan kita atau melihat keterbatasan orang, menjadikan alasan bagaimana kita bisa menjatuhkan harapan orang lain dengan hanya bahasa kita yang sepele. Mungkin buat orang lain nggak ada masalah, tapi buat kita big problem buat kita. Yang sebenarnya kita harus bisa sama-sama saling develop, saling membangun satu sama lain untuk bisa menjaga, bisa meningkatkan kemampuan atau tantangan generasi ke depannya bahwa nanti era globalisasi di mancanegara, di mata dunia itu ya memang akan semakin tinggi. Ayo kita harus sama-sama, kita harus bisa menunjukkan tidak ada yang berbeda sebenarnya. Kita sama-sama hanya sebatas manusia. Jadi manusia pastilah mempunyai kekurangan. Itu yang saya sampaikan bahwa kita harus bisa menjadikan tantangan pada generasi kedepannya itu memunculkan toleransi ataupun bicara inklusivitas nantinya ke depannya. Itu kali Mbak dari saya. Oke, baik Ya. Pak Jerry, terima kasih sekali. Sepertinya penjelasan Ya. Pak Jerry pun juga memberikan kesimpulan ya pada Oh gitu. hari ini. Aduh, oke. Sudah Aduh, terbungkus ya. semuanya. Ya, nampaknya Bu Ayu sudah bisa bergabung Kayaknya kembali. sinyalnya deh. Ini dia minta tolong Pak jadi sinyal saya jelek katanya. Iya emang ini ada cuacanya lagi nggak Ya, kondusif. Aduh, gitu ya. ya bukan hanya Aduh, jaringannya. mohon maaf Iya dari sekali. pagi alhamdulillah. Oh, Bayu. itu juga alhamdulillah. Aduh, aduh. Memang, Iya. aduh ini kelihatannya Kendala jaringan teknis ya. internet di tempat saya. Iya, mohon maaf sekali, mohon maaf sekali. Nggak apa-apa Bu Ayu. Boleh Bu Ayu kasih penguatan dong ke kita untuk juga sebagai kesimpulan di kegiatan hari ini, topik hari ini, untuk menguatkan kita para orang tua dan juga pendidik dan mungkin teman-teman mahasiswa juga yang sedang menyimak acara Neuroedutalk. Silahkan Bu Ayu.
Baik, terima kasih. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jerry terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebinekaan global yang berkaitan dengan anak-anak khususnya penyandang disabilitas yang perlu yang istimewa, tetapi itu bukan menjadi halangan mereka untuk menjadi berbeda. Yang harus kita sadari juga bahwa anak-anak kita membutuhkan peran yang sama seperti halnya kita. Jadi sebaiknya memang kita memberikan kepercayaan dengan catatan kita pun juga harus bisa mengontrol, apalagi hal-hal terkait dengan ini berkaitan dengan teknologi yang saat ini berkembang, apalagi yang saat ini sedang memang happen kita terhadap orang-orang di sekitar kita, khususnya anak disabilitas, itu harus menjadikan kita lebih aware bahwa mereka pun juga butuh Ya, nampaknya terjeda lagi. Oke, semoga sinyalnya kembali stabil. Iya nih Ya, error mungkin. nih, sinyal lagi error ya Mbak ya. Aduh. Iya. Oke, baik Pak Jerry dan juga Bu Ayu yang mungkin sekarang sedang berjuang lagi untuk masuk ke jaringan Iya. kita. Iya. Ya, senang sekali bisa berbincang dengan Pak Jerry dan Bu Ayu. Harapannya kita Sama-sama. bisa lagi, Pak Jerry. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Salam semangat untuk keluarga dan juga teman-teman di YPAJ. Sama-sama, siap. Terima kasih banyak. Ya, rekan-rekan Lab Neuroedu dan juga sahabat guru membangun kesadaran masyarakat dalam hal toleransi terhadap perbedaan dapat dilakukan dengan dari bagian yang terkecil di sekolah misalkan atau dalam keluarga. Bagian dari otak kita terdapat mirror cell yang bekerja sebagai reflektor kita terhadap lingkungan kita maupun lingkungan kita yang berdampak pada diri kita. Hal ini dapat diafirmasi dari bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, nada suara yang kita pilih, dan juga bagaimana menata lingkungan main atau lingkungan pendidikan di rumah maupun di sekolah. Banyak hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, tapi itu bermakna sangat dalam untuk pembelajaran toleransi terhadap perbedaan, terutama ke sahabat-sahabat kita yang memiliki keistimewaan dan inklusivitas. Mari kita membangun kesadaran bahwa kita adalah bagian dari mereka. Sehingga kedepannya bukan hanya profil pelajar Pancasila, tapi profil masyarakat berpancasila. Ya, dan kita sekarang sudah berada di ujung waktu Neuroedu Talk. Senang sekali dapat berinteraksi dengan Anda semua. Dan informasi mengenai Lab Neuroedu, lab ini dipersembahkan oleh Universitas Pancasakti bekerja sama dengan Antapa Foundation sebagai pengembang dan juga penyusun konten neuroscience pendidikan. Saat ini telah tersedia 2 aplikasi berbasis Android. Yang pertama adalah NeuroTune, aplikasi yang menyediakan kuesioner untuk mengenali perkembangan fungsi otak Anda. Dan yang kedua adalah VR Neuro EduLab, sebuah aplikasi dengan teknologi virtual reality yang menawarkan pengalaman imersif dan kemudahan dalam memahami materi neuroscience pendidikan secara visual. Kedua aplikasi ini dapat Anda temui di Play Store dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dari latar belakang pendidikan yang berbeda dan dimanapun Anda berada. Lab Neuroedu melibatkan para ahli di bidang kesehatan, pegiat pendidikan, dan juga terapis.
kami bersinergi untuk pendidikan Indonesia membangun generasi tangguh. Baiklah, saya Kevi. Kita akan bertemu lagi dalam topik yang berbeda bersama Vigor, Transfigure Your Action, YPAC, dan juga Perdosi. Kenal anak, kenal perkembangan otaknya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.